kebangkitan. Di depan mungkin ada masa-masa sulit. Di depan ada masa peperangan. Di depan mungkin akan ada bencana. Kita tahu ancaman Megatrust. Tapi saya mau berkata justru karena itulah. Kenakanlah seluruh senjata Allah. Justru karena itulah kita perlu bangkit. Kita perlu waspada. Mari kita baca. Di dalam Efesus 6 ayat 10. Tuhan itu kuat. Dan ia mau engkau kuat. Sebab itu bangkitlah dengan kemenangan. Karena kekuatan kuasa ledakannya yang mengalir di dalam dirimu. Pakailah selengkap senjatanya. Supaya engkau menjadi kuat. Sekali lagi. Tuhan sangat ingin kita kuat. Karena itu dia melatih saudara kita untuk menjadi kuat. Saya punya seorang anak atau sebenarnya keponakan. Tapi sejak ibunya meninggal dia memanggil saya mami. Saudara, dan dia selalu fitness, badannya besar sekali. Dia kuat sekali saudara. Dan ketika dia punya anaknya masih umur 2 tahun. Maka dia selalu saudara mengajak anaknya ikut fitness. Dan dia mulai berkata pada anaknya, tendang 5 kali. Ya, anaknya mulai menendang. Dia bilang dorong alat itu. Anaknya mendorong. Kenapa? Kenapa dia buat itu? Karena dia pengen anaknya kuat seperti dia kuat. Saudara, dan kemudian dia seringkali menggantung anaknya. Ya, ada alat buat fitness, dia taruh anaknya di situ, dilepas sebentar. Anaknya teriak-teriak, "Papa, papa!" Saudara ya, karena sakit dan harus bergelantungan di atas. Tetapi kenapa dia lakukan itu? Karena saudara, dia mau anaknya kuat. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Nah, aku terpaksa membawa engkau menghadapi masalah. Aku terpaksa membiarkan engkau menghadapi tantangan." Bukan karena dia tidak sayang dengan saudara. Bukan karena dia marah. Bukan karena dia berkata, "Oh, saya sudah bosan." Tapi karena dia melihat engkau harus kuat. Engkau harus bertumbuh. Engkau harus menghadapi semuanya itu untuk terlatih menjadi luar biasa. Saudara, saya ingat apa yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih buat semuanya. Saudara, saya tinggal dari 2 keluarga yang sangat berbeda. Keluarga dari ayah saya itu Cina dan Jawa, saudara. Saudara, dan mereka itu punya kebiasaan dari pagi jam 5, saudara. Sampai malam jam 12 malam, saudara bisa bayangkan. Mereka punya satu tempat, itu ruang makan. Di ruang makan itu ada meja besar. Di atas meja itu selalu harus ada minimal 7 macam lauk. Saudara, dan ada nasi yang selalu hangat. Dan kemudian ada piring. Dan setiap saudara 3 jam pembantu itu akan memanasi makanan itu. Tetapi akan meletakkan lagi di sana. Dan kami semua sudah tahu, siapapun yang lapar jam berapapun, kami akan datang ke ruangan itu. Dan kami akan menikmati semuanya. Karena selalu ada makanan. Buat mereka, saudara, buat mereka, itu adalah saudara kewajiban. Kalau tidak ada itu artinya keluarga kami miskin. Tetapi sebaliknya keluarga ibu saya itu Belanda, Cina, saudara. Di meja makan tidak pernah ada makanan. Harus bersih. Dan begitu kami duduk, barulah makanan disajikan. Dan itu harus habis. Begitu habis, semua anak harus ikut mencuci. Dan nanti baru akan keluar ketika kami semua sudah duduk di meja makan. Seringkali saya harus beradaptasi dengan sangat cepat. Seringkali saya harus berubah dari cara saya menyapa, dari saya bersikap. Saudara, di keluarga ibu saya, kami harus cipika-cipiki. Harus salaman, peluk kanan, peluk kiri. Dan kalau dari Belanda harus 3 kali. Tidak boleh 2, 3 saudara. Saudara, tetapi sebaliknya di yang Chinese, kami bahkan tidak boleh bersentuhan. Menurut mereka bersentuhan itu tidak sopan. Tetapi harus dari jarak jauh kami menundukkan kepala. Sekali lagi,
Banyak yang berkata, repot. Tetapi itu adalah cara Tuhan melatih saya. Itu membuat saya kaya dengan semua peradaban, semua kultur, semua cara menghadapi manusia, cara saya beradaptasi. Hari-hari ini, saudara dan saya harus siap untuk beradaptasi. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Kita mungkin mengalami beberapa macam perubahan. Itu bicara soal uang, itu bicara soal teknologi, itu bicara soal kesehatan, itu bicara soal bencana. Apakah saudara siap kalau itu terjadi? Apakah saudara siap kalau ada tantangan datang? Saya bersyukur ada begitu banyak kesaksian yang ajaib ketika ada bencana di Palu. Hari itu seorang teman saya bersaksi, saudara, ketika ada bencana di Palu, kita tahu itu sangat mengerikan. Saudara, hari itu dia mau keluar dan Tuhan berkata, diam di tempat. Rumahnya itu persis di belakang hotel besar. Saudara, dan Tuhan bilang diam di tempat, berdoa 2 jam, tidak boleh berhenti. Saudara, Tuhan kasih jamnya. Dan anak-anak nak bersama istri, suami, semua pegangan tangan. Mereka berdoa. Mereka berdoa baru setengah jam. Ketika tiba-tiba mereka dengar suara, saudara. Mereka dengar jeritan orang-orang. Mereka merasakan itu, dia bilang, seperti diayun dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tapi mereka ingat, Tuhan bilang pegangan tangan, berdoa 2 jam. Dan mereka tidak bergerak. Anaknya buka mata bilang, Papa gempa. Papanya bilang, diam. Mari kita berdoa. Saya merasa ini keluarga ajaib sekali. Kalau saya yang di sana, mungkin saya akan teriak dan berkata, mari kita lari atau kita lihat keadaan. Tapi ini papanya berkata, diam. Mari kita doa. Saudara, dan mereka nyanyi sekeras-kerasnya. Mereka tidak tidak melepaskan pegangan tangannya. Saudara, dan setelah 2 jam baru mereka buka mata. Dan semua sudah menjadi sangat tenang, bahkan sunyi. Ketika mereka buka mata, mereka lihat keluar. Bahkan mereka tidak bisa membuka pintu. Di kiri kanannya semuanya, saudara, tanah. Dan semua reruntuhan. Tapi mereka aman dalam lindungan Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi? Hotel di belakang rumah mereka itu runtuh. Dan membentuk seperti benteng melindungi mereka. Mereka di dalam situ aman. Seandainya mereka keluar, mereka hancur dan mati. Karena seluruh daerah itu habis. Seluruh daerah itu hancur. Bahkan dilibas seperti dilipat oleh tanah. Dan hanya rumah mereka yang terluput. Karena rumah mereka dilindungi dengan hancurnya hotel besar di belakang mereka. Yang seperti tangan tembok runtuh besar menghalangi dan melindungi mereka. Air pun tidak masuk. Saudara, dan mereka berkata, Tuhan luar biasa. Seandainya mereka hari itu tidak mendengar suara Tuhan, seandainya hari itu mereka tidak terus percaya, maka mereka akan habis. Bapak Ibu, selengkap senjata Allah. Apa saja ini? Salah satunya adalah iman. Orang-orang ini membuktikan mereka punya iman. Ketika gempa bahkan mereka tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Karena mereka apa? Beriman. Berapa banyak dari kita begitu ketakutan, begitu tidak percaya, begitu memakai cara kita dan otak kita. Sehingga kita sungguh-sungguh tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Tetapi di dalam selengkap senjata Allah, saudara, itu juga berikat pinggangkan kebenaran. Berapa banyak dari kita tidak memilih bersikap yang benar. Kita memilih marah. Kita memilih mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita memilih mungkin pergi dan kemudian menyerah dengan keadaan. Kita tidak memilih sikap yang benar. Untuk menghadapi masa-masa di depan, saudara harus berikat pinggangkan kebenaran. Memilih yang benar. Memilih yang benar. Saudara, dan selanjutnya dikatakan di situ harus berkasutkan kerelaan. Kadang-kadang kita tidak rela dihina.
Kadang-kadang kita tidak rela bekerja keras. Kadang-kadang kita tidak rela pada waktu kita harus mengalah. Pada waktu kita harus minta maaf duluan padahal kita tidak salah. Dan kerelaan itu yang seringkali membantu kita untuk membuat kita menyelesaikan segala perkara. Saya berdoa, biarlah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka dalam masa sulit kita tetap bangkit, kita tetap